Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi mengenai pandangan intuisionisme dalam matematis. Adapun anggota kelompok yang pertama Ria Amanda, yang kedua Cynthia Amanda Anggreni, dan yang ketiga Hana Christina. Pengertian intuisionisme. Intuisionisme berasal dari kata Inggris yaitu intuition yang bermakna gerakan hati atau disebut hati nurani. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, intuisi diartikan dengan bisikan hati, gerakan hati, atau yang daya batin untuk mengerti atau mengetahui sesuatu tidak dengan berpikir atau belajar. Perbedaannya dengan firasat atau feeling, kata intuisi lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat metafisika atau di luar jangkauan rasio. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa intuisionisme adalah gerakan hati atau hati nurani tanpa pengetahuan rasional untuk mengetahui sesuatu yang di luar jangkauan. Ada 4 tokoh aliran intuisionisme. Yang pertama, Henry Bergson tahun 1859 sampai 1941. Yang kedua ada Oren Heiting tahun 1898 sampai 1980. Yang ketiga ada Luizen Egbertus tahun 1881 sampai 1966, dan yang terakhir Sir Michel Anthony tahun 1925. 1. Henry Bergson. Salah satu tokoh aliran intuisionisme ini adalah Henry Bergson tahun 1859 sampai 1941. Menurutnya, intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung atau intuitif di samping pengamatan oleh indera. Dengan menyadari keterbatasan indera, Bergson mengembangkan kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh manusia yaitu intuisi. Ini adalah hasil pemikiran evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan instinction, tetapi berbeda kesadaran dengan kebebasannya. Jadi, indera dan akal hanya mampu menghasilkan pengetahuan yang tidak utuh atau spatial, sedangkan intuisi dapat menghasilkan pengetahuan yang utuh dan tetap. Intuisi mengatasi sifat lahiriah pengetahuan simbolis yang pada dasarnya bersifat analitis, yang memberikan keseluruhan yang bersahaja. Maka, menurut Bergson, intuisi adalah suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Bergson juga mengembalikan segala sesuatu pada kata hati, tapi pengaruhnya kalau bisa mengambil keputusan berdasarkan kata hati, maka kita akan berprasangka. Jadi, tidak semua hal itu berdasarkan intuisi. 2. Luizen Egbertus. Menurut Bertus, dasar dari intuisionisme adalah pikiran. Namun, pemikiran-pemikiran yang dicetuskan banyak dipengetahui oleh pandangan Immanuel Kant. Matematika didefinisikan oleh Bertus sebagai aktivitas berpikir secara bebas, namun eksak. Suatu aktivitas yang ditemukan dari intuisi pada suatu hal tertentu. Dalam pandangan intuisionisme, tidak ada realisme terhadap objek-objek dan tidak ada bahasa yang menjembatani. Sehingga bisa dikatakan tidak ada penentu ketika subjek dapat dibuktikan kebenarannya, dalam artian dibawa keluar dari kerangka pemikiran. Berdasarkan pandangan ini, Bertus bersiap merombak kembali teori himpunan Cantor. Ketika upaya ini dilakukan dengan membongkar kategori bilangan sekunder dan kategori bilangan ordinal infinity yang lebih besar, inovasi ini memberikan intuisionisme mempunyai ruang gerak yang lebih besar daripada matematika konstruktif. Aliran-aliran lainnya termasuk Bertus adalah pilihan-pilihan dalam melihat deret. Memilih suatu deret memberikan mereka impresi awal secara intuisi, menerima objek yang ditulisnya pada buku yang terbit pada tahun 1914. Prinsip membuat secara matematika mudah dikerjakan yang diformulasikan oleh Bertus tahun 1916. 3. Oren Heiting. Murid Bertus yang memiliki pengaruh besar pada pengembangan intuisionisme filsafat matematika adalah Oren Heiting. Heiting menciptakan sebuah formula logika intuisionisme yang sangat tepat. Sistem ini dinamakan predikat kalkulus Heiting. Heiting menegaskan bahwa dari asumsi metafisika yang pokok dalam kebenaran realisme. Menurut Heiting, intuisionisme adalah media yang menggambarkan secara utuh domain intuisi matematika yang mana pekerjaannya menggunakan logika. 4. Sir Michel
Anthony tahun 1925. Menurut Michel, matematika dan logika adalah linguistik dari awal. Berbeda dengan Bertus dan Hayting, Michel tidak dapat memilih atau tidak ada orientasi memilih. Michel mengeksplorasikan matematika klasik dengan menggunakan bentuk pemikiran yang tidak valid pada suatu jalan legitimasi penguraian. Michel menegaskan bahwa arti suatu pernyataan tidak bisa memuat suatu unsur yang tidak menunjukkan penggunaannya. Acuan arti pernyataan matematika secara umum harus mengandung kapasitas untuk menggunakan pernyataan pada alur yang benar. Pemahaman seharusnya dapat dikomunikasikan kepada penerima. Sebagai contoh, seseorang mengartikan ekspresi yang ada dalam bahasa jika dan hanya jika. Kritik dan kelemahan intuisionisme. Menurut Aminullah tahun 2018, intuisionis mengklaim bahwa matematika berasal dan berkembang di dalam pikiran manusia. Ketepatan dalil-dalil matematika tidak terletak pada simbol-simbol di atas kertas, tetapi terletak dalam akal pikiran manusia. Hukum-hukum matematika tidak ditentukan melalui pengamatan terhadap alam, tetapi matematika ditemukan dalam pikiran manusia. Kelemahan terhadap aliran ini adalah bahwa pandangan kaum intuisionisme tidak memberikan gambaran yang jelas bagaimana matematika sebagai pengetahuan intuitif bekerja dalam pemikiran manusia. Pengetahuan intuisi ini kebenarannya sulit diukur karena berasal dari lapisan hati nurani seseorang yang terdalam. Benar tidaknya sangat tergantung pada keyakinan orang tersebut. Aliran intuisionisme mulai dikembangkan sekitar tahun 1908 oleh matematikawan Belanda yang bernama Brouwer. Meskipun beberapa ide awal intuisionisme diketahui telah ada, seperti yang dirumuskan oleh Kronecker dan Poincare tahun 1902, Brouwer menyatakan bahwa matematika adalah kreasi pikiran manusia. Bilangan ibarat karakter dalam cerita dongeng, hanyalah etilas mental yang tidak akan pernah ada kecuali dalam pikiran manusia yang memikirkannya. Jadi, intuisionisme menolak keberadaan objek-objek dalam matematika. Aliran intuisionisme tidak memandang kebenaran matematis sebagai struktur objektif seperti pendapat aliran formalisme dan logalisme. Menurut pemikiran ini, matematika tidak akan seluruhnya dikembangkan. Berpikir matematis tidak bergantung pada bahasa tertentu yang digunakan untuk mengungkapkannya. Dalam matematika, intuisionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematika tanpa pengalaman. Para penganut ini mencari untuk merekonstruksi apakah mereka memperhatikan bagian matematika yang dapat diperbaiki sesuai dengan konsep-konsep Kantian, benar pantas, intuisi, dan pengetahuan. Brouwer, pendiri gerakan ini, beranggapan bahwa objek-objek matematik muncul dari bentuk a priori yang menerangkan persepsi dari objek-objek yang bersifat empirik. Demikianlah penjelasan mengenai pandangan intuisionisme dalam matematis. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.